Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komegar Sarma Dharma Wangsa dari absen 7 kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah musik barat. Musik barat tentunya memiliki sejarah sesuai zamannya masing-masing. Melalui sejarah tersebut dapat dipastikan bahwa musik barat mengalami perkembangan dan juga membawa kemajuan yang besar di bidang karya seni. Menurut Dieter Mack dan juga Roderick J. McNeil tahun 2002 menyatakan bahwa sejarah musik barat dapat disajikan dengan periodisasi sebagai berikut. Yang pertama tuh ada musik zaman Yunani kuno dimulai tahun 1100 sebelum Masehi. Menurut mitos Yunani kuno, musik adalah ciptaan para dewa-dewi atau setengah dewa seperti Apollo, Ampion, dan Orpheus. Mereka menganggap bahwa musik memiliki kekuasaan ajaib yang dapat menyempurnakan tubuh dan jiwa manusia. Oleh karena itu, musik tidak dapat dilepaskan dari upacara-upacara spiritual dan keagamaan. Di dalam musik Yunani kuno terdapat beberapa alat musik seperti lira, kitara, dan juga aulos. Lira dan kitara berhubungan erat dengan keberadaan aliran agama Apollo, sedangkan aulos berhubungan erat dengan keberadaan aliran Dionysus. Alat musik lira dan kitara bisa digunakan untuk mengiringi puisi epik, sedangkan untuk alat musik aulos biasa digunakan untuk mengiringi sekelompok paduan suara. Di dalam musik Yunani kuno terdapat beberapa sifat. Yang pertama ada sifat monofonis dan heterofonis. Yang kedua tuh gaya menggunakan pola melodi mendasar yang diatur lewat aturan-aturan praktik improvisasi. Dan yang terakhir itu adanya hubungan erat antara musik dan teks serta melodi dan irama. Jadi yang kedua itu ada musik zaman Romawi dimulai tahun 753 sebelum Masehi. Jadi kekuasaan kekaisaran Romawi sangat luas dan sangat kuat, sehingga stabilitasnya mampu membantu perkembangan kesenian. Alat musik yang diciptakan oleh para pemusik Roma sangat banyak dan juga bervariasi. Seperti contohnya itu, munculnya beberapa jenis alat musik tiup yang terbuat dari logam seperti horn dan trompet, dan alat musik sejenis organ hidrolis yang menggunakan papantus dan memanfaatkan tekanan air. Alat musik ini dipakai dalam teater-teater terbuka untuk mengiringi pertarungan para gladiator. Dan yang ketiga itu ada musik pada masa abad pertengahan dimulai tahun 500 sampai 1350 Masehi. Jadi musik pada abad pertengahan ini didominasi oleh musik-musik gereja yang bersumber pada seni musik Yahudi. Dalam hal ini adalah madah atau nyanyian-nyanyian bersumber pada ayat-ayat suci. Pada masa ini, musik monofonik mencapai puncak kesempurnaan artistik, terutama pada masa Paus Gregorius Agung 540 sampai 604. Oleh karena itu, musik pada masa ini disebut dengan musik Gregorian. Pada masa abad pertengahan ini juga mulai dibedakan antara birama dan irama. Birama adalah sistem tekanan yang tetap, sedangkan irama adalah sistem gerak melodi yang penuh kehidupan, dinamika, dan variasi. Tak hanya itu saja, pada masa abad pertengahan ini juga mulai dikenal dengan sistem notasi musik mensural, yakni notasi yang memperhitungkan panjang nada sesuai dengan proporsi. Notasi mensural inilah yang kemudian menjadi dasar dari notasi balok seperti yang kita kenal sekarang. Pada masa abad pertengahan juga terdapat penyajian-penyajian musik secara kolosal. Yang pertama itu ada diskantus, kedua itu ada motet, tiga ada kanon, yang keempat itu ada mandrigal, dan yang terakhir itu ada balata. Jadi yang keempat itu ada musik zaman Renaissance dimulai tahun 1350 sampai 1600. Jadi zaman Renaissance adalah zaman peralihan dari abad pertengahan ke abad modern yang ditandai oleh perhatian kembali kepada karya seni klasik, berkembangnya seni baru, dan tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Tahap awal pergerakan Renaissance dalam
kesenian dan kesusastraan terasa di Italia, kemudian menyebar ke Eropa Utara. Di Italia, muncullah tokoh-tokoh seni dan sastra seperti Cellini dan Leonardo da Vinci. Musik banyak dikembangkan pada masa ini. Oleh karena itu, banyak musik yang diciptakan dan diperdengarkan daripada masa-masa sebelumnya. Dua faktor penting dalam perkembangan ini adalah pencetakan musik polifonik yang mulai ada pada tahun 1501 dan dukungan bangsawan yang berpendidikan dan membutuhkan hiburan yang berkualitas tinggi. Pada masa ini mulai dikenalkan dengan komposisi SATB atau sopran, alto, tenor, dan bass. Dan perkembangan baru dalam musik pada masa Renaissance adalah perkembangan musik instrumental, baik solo maupun ensemble. Dengan demikian, musik terbebas dari ikatan kata-kata. Musik mulai berfungsi sebagai bunyi sempurna dengan suatu arti tersendiri. Jadi yang kelima tuh ada musik zaman barok, dimulai tahun 1600 sampai 1750. Pada awalnya, gaya musik barok ini dikritik sebagai musik yang harmoninya kurang, kehilangan bentuk normal, eksentrik atau berlebihan, kurang bermutu, dan juga dekaden. Namun, karena perkembangan dasar-dasar estetika yang baru, gaya musik barok ini semakin dinilai positif. Musik pada zaman barok memang tidak jelas, berbelit-belit, dan bombastis, tetapi hidup, lincah, lancar, dan penuh perasaan sehingga cocok untuk penyajian opera yang saat itu mulai populer. Alat-alat musik pada zaman barok juga mulai tinggi mutu suaranya. Selain alat musik yang sama dengan masa Renaissance, alat musik rakyat juga mulai berkembang, seperti biola sederhana dan alat musik tiup baru lainnya. Pada masa barok juga mulai dikenalkan sistem tangga nada mayor dan minor. Bentuk-bentuk sajian musik yang tumbuh pada masa itu adalah lagu-lagu instrumentalia dengan cerita sejenis opera atau suita, permainan instrumentalia atau sonata, hidangan musik yang sifatnya agung atau kantata, dan sajian musik orkes simfoni yang diselingi permainan solo atau konserto. Jadi yang keenam itu ada zaman musik klasik yang dimulai tahun 1750 sampai 1800. Jadi zaman klasik adalah zaman yang ditandai dengan kembalinya gaya seni yang memperhatikan kaidah-kaidah formal. Pada masa ini, seniman kembali menengok kepada gaya musik zaman Yunani kuno. Struktur bentuk dan komposisi musik kembali mengikuti kaidah-kaidah formal dalam mencapai kesempurnaan. Seperti halnya pada zaman barok yang merupakan reaksi terhadap zaman Renaissance. Zaman klasik juga merupakan reaksi atas zaman barok. Hal ini terlihat dari munculnya dua gaya, yaitu gaya galan dan juga gaya sensitif. Gaya galan berciri lebih bebas, lebih mudah dimengerti, enak melodinya, ornamentasi lebih halus, serta iringan tanpa keterkaitan jumlah suara. Kemudian yang kedua itu ada gaya sensitif yang berciri menentang gaya barok karena terlalu kaku dan juga terlalu emosional. Yang kedua itu ada musik lebih sebagai ungkapan pribadi yang diungkapkan dalam penerapan dinamika atau crescendo. Sedang yang ketiga itu ada ungkapan rasa dan duka. Dalam musik klasik juga terdapat ciri-ciri utama. Yang pertama itu ada pemakaian crescendo dan decrescendo. Yang kedua itu ada pemakaian accelerando atau mempercepat tempo, dan juga ritardando atau memperlambat tempo dalam penyajian musik. Yang ketiga itu ada pembatasan pemakaian nada-nada penghias atau ornamen. Serta keempat itu adalah pemakaian trinada atau akor tiga nada. Bentuk-bentuk musik yang populer pada waktu itu adalah bentuk-bentuk komposisi sonata, simfoni, konserto, dan karya-karya lepas. Komposisi-komposisi itu bahkan semakin diperdalam
disempurnakan, dan dikembangkan. Jadi yang ketujuh itu ada musik zaman romantik dimulai tahun 1800 sampai 1890. Jadi istilah zaman romantik dalam sejarah perkembangan musik Eropa berhubungan dengan perasaan, sikap batin, dan jiwa manusia. Pada masa ini karya seni musik dianggap lebih mengikuti para penciptanya. Oleh karena itu, gaya musik pada zaman ini begitu bebas dan tak terbatas. Perkembangan musik romantik terlihat dari beberapa fase. Yang pertama ada fase romantik awal dimulai tahun 1800 sampai 1830. Jadi pada era ini musik diwarnai dengan usaha manusia melarikan diri ke dunia irasional. Kemudian yang kedua itu ada fase romantik tinggi yang dimulai tahun 1830 sampai 1850. Jadi gaya romantik sudah berkembang ke seluruh Eropa. Komponis-komponis menciptakan karya-karya dengan semangat baru yang harmonis. Yang ketiga itu ada fase romantik akhir dimulai tahun 1850 sampai 1890. Jadi pada masa ini muncul generasi baru seperti si Frank, Bruckner, Brahms, dan lain-lain dengan estetika dan bentuk baru yang bergaya naturalisme dan nasionalisme. Musik romantik memiliki ciri khas utama yang terlihat dari beberapa segi. Yang pertama ada segi bentuk, segi harmoni, segi ritmik, dan segi warna suara. Pada zaman romantik, karya musik jenis nyanyian sangat berkembang. Bahkan nyanyian rakyat berperan sangat penting. Dalam nyanyian rakyat, sikap asli, wajar, sederhana, dan khas nasional mendapat ungkapan yang semestinya. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam masa romantik ini salah satunya seperti Franz Peter Schubert, yang kedua ada Robert Schumann, dan yang ketiga itu ada Robert Franz. Jadi yang ke-8 itu ada musik zaman peralihan dimulai tahun 1890 sampai awal abad ke-20. Jadi sepeninggal Wagner, musik zaman romantik berakhir. Setelah itu, musik memiliki ciri yang lebih tegas warna nasionalnya, karena pada saat itu mulai muncul kesadaran nasionalisme. Komponis pada zaman peralihan diantaranya César Auguste Franck dan Gustav Mahler. Jadi yang terakhir itu ada musik abad modern dimulai tahun 1900 sampai sekarang. Jadi seiring dengan munculnya kesadaran kebangsaan dan pembebasan dari belenggu kolonialisme di abad 20, seni musik juga mengalami revolusi bentuk dan gaya. Ciri paling penting dalam pergerakan musik modern adalah sikap emansipatif, yaitu sikap yang ingin bebas dari segala belenggu aturan yang mengekang kebebasan berekspresi. Maka mulailah gejala munculnya aliran musik impresionistis, ekspresionisme, dan eksperimental. Gaya ini berciri tidak teratur. Bagi komponis masa modern, ketidakteraturan ini menimbulkan misteri dan ketegangan yang tidak terduga. Ciri lain dari zaman modern adalah industrialisasi dalam segala bidang. Musik pun dipengaruhi industrialisasi ini. Bunyi-bunyian yang bersumber dari suara-suara industri dicoba digali untuk memberi sentuhan warna musik modern. Jadi, sekian dari materi sejarah musik barat yang telah saya jelaskan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Untuk akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.